Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denny Ramadan, nomor WP 2211083010 dari kelas TPS1C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul manajemen transaksi. Di sini yang kita harus ketahui adalah apa itu manajemen dan juga apa itu transaksi. Menurut KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dan transaksi adalah persetujuan jual beli antara kedua pihak. Itu secara umum ya. Jadi sekarang kita bahas konsep transaksi dalam database atau pengertian transaksi dalam database. Transaksi adalah sebuah unit dari eksekusi program yang mampu mengakses dan mengupdate berbagai data yang memiliki kaitan logika transaksi itu sendiri, di mana dalam menjaga konsistensi data secara integrasi dan dipertahankan. Jadi pada database transaksi itu harus menjaga konsistensi dan juga integrasinya. Lanjut ke sifat-sifat transaksi. Yang pertama ada 4, yaitu yang pertama itu atomic, yang kedua itu konsisten, yang ketiga itu isolasi, dan yang keempat itu durability atau bisa disingkat ACID. Yang pertama yaitu atomic, di mana semua operasi dalam transaksi harus bekerja secara utuh atau total. Jadi pekerjaan transaksi tidak boleh dikerjakan setengah-setengah atau sebagian. Yang kedua itu konsisten, di mana konsisten transaksi harus dalam keadaan konsisten. Yang ketiga itu isolasi, di mana transaksi tidak boleh terpengaruh oleh transaksi lainnya walaupun berhubungan atau bertujuan langsung ke database yang sama. Hasil transaksi sementara harus terjaga dan terlindungi dari eksekusi lainnya. Yang keempat itu durability. Durability ini adalah pada transaksi akan diikuti oleh update atau perubahan data pada database. Perubahan tersebut harus tetap bertahan dan dianggap paling valid dan konsisten. Jadi durability itu harus valid dan konsisten. Lanjut kita tahapan-tahapan transaksi. Yang pertama itu start transaction atau begin transaction, di mana start atau begin transaction adalah memulainya sebuah transaksi baru. Jadi jika kita mau memulai transaksi baru, kita harus mengetikkan perintah start atau begin. Yang kedua itu commit. Commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan transaksi secara permanen di database. Jadi jika kita ingin menyimpan data secara permanen, kita harus commit. Yang ketiga yaitu rollback. Perintah rollback digunakan untuk mengembalikan database atau data ke database ke bentuk awal. Jadi sebelum commit kita bisa melakukan rollback, yaitu mengembalikan data ke bentuk awal. Lanjut kita bahas satu persatu ya, yaitu commit. Commit adalah mengeksekusi satu atau lebih pernyataan. Commit juga membuat perubahan yang secara permanen. Jadi setelah satu transaksi diakhiri dengan commit, maka transaksi yang baru akan otomatis dimulai. Kita lanjut ke kapan commit itu dibutuhkan. Jadi dalam sebuah rangkaian operasi data, jika ada satu operasi atau lebih operasi yang mengalami kegagalan, maka kita akan memberikan data itu seperti bentuk semula. Jika tidak ada kesalahan, maka seluruh rangkaian pernyataan akan dikomit atau disimpan secara permanen. Jadi jika tidak ada kesalahan pada operasinya, maka kita bisa mengkomit atau menyimpannya secara permanen. Lanjut ke rollback. Rollback adalah membatalkan transaksi. Rollback juga kondisi akan mengembalikan ke kondisi awal sebelum dilakukan transaksi. Yang ketiga itu menjamin kondisi sistem masih data saat terjadi kesalahan. Jadi rollback ini menjamin kesalahan dalam sintak lah apalah itu. Jadi rollback menjamin. Lalu ini adalah bagan-bagannya seperti ini. Ada commit, di sini ada begin, source atau lanjutnya destination, di sini update dan juga update destination. Jadi bisa dimulai jika transaksinya benar,
lalu di commit, maka di sini akan uh, tersimpan secara permanen. Nah, jika terjadi rollback, di sini ada begin source. Jika source-nya salah atau destinasinya salah, maka kita gunakan rollback. Maka di sini tidak akan tersimpan pada source dan destination-nya. Lanjut ke di mana transaksi itu simpan. Yang pertama itu ada namanya volatile storage, di mana volatile ini ditampung sementara untuk kegunaan akses atau data atau processing. Data yang tampung dalam volatile ini hanya sedikit dan mementingkan kecepatan membaca atau mentransfer data. Tapi karena banyaknya data yang keluar masuk, data di dalam ini mudah hilang dan sulit di recover. Contohnya itu RAM. Yang kedua itu non volatile storage, di mana data yang ditampung di dalam penampungan tempatnya. Dengan ini data akan aman dan lebih mudah di recover. Contohnya seperti hard disk dan juga SSD. Lanjut ke contoh kasus. Di sini ada si A dan si B. Apabila si A memiliki saldo 10 juta dan ia ingin mentransfernya ke si B, maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu saldo si A dikurangi 1.500.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 8.500.000, dan yang kedua yaitu saldo si B bertambah sebesar 1.500.000. Jika di antara langkah 1 dan 2 terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan seperti mesin ATM-nya rusak atau pemadaman listrik, disknya penuh dan lain-lain, maka dipastikan bahwa saldo si A berkurang dan tetapi saldo si B tidak bertambah. Hal ini tersebut merupakan sesuatu yang tidak ingin terjadi. Dapat disimpulkan bahwa solusi yang tepat adalah melakukan perintah-perintah sebagai satu kesatuan seperti yang kita lakukan pada transaksi tadi. Lanjut, implementasinya pada database. Di sini saya dibuatnya sebuah tabel baru dengan field ID, name, dan quantity. Di sini kita masukkan dua data, yaitu namanya queen dan war. Dan di sini kita select bintang from store, maka akan muncul dua queen dan war. Lanjut, lalu kita mulai transaksinya. Kita lakukan begin sini, lalu kita update queen dengan kita ubah kuantitinya menjadi 5. Kita save, jadi select bintang from store sekarang menjadi 5. Jadi lalu kita rollback atau kita kembalikan ke data awalnya. Jadi kita ketik rollback lalu enter. Di sini select bintang transfernya jadi 10. Jadi data yang tadi diupdate tidak terjadi. Lalu kita coba melakukan commit dalam store sini. Di sini pada tabel ada queen dengan quantity 10. Kita ubah dia menjadi 5. Lalu kita commit, maka di sini akan terubah pada queen. Jadi itulah gunanya commit dan rollback. Rollback bisa mengembalikan datanya sebelum kita commit. Jadi rollback itu sebelum commit, dan commit itu penyimpanan permanen gitu. Lalu kesimpulannya di sini adalah transaksi itu berperan penting dalam menjaga integritas dan konsistensi data dengan mengelompokkan beberapa operasi ke dalam satu unit kerja. Jadi transaksi itu adalah satu unit kerja. Fitur utama dalam transaksi adalah ACID, yaitu otomatisasi, konsistensi, isolasi, dan daya tahan. ACID ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara satu unit kerja, bahwa dalam database konsistensi diperlukan, bahwa perubahan yang dibuat oleh transaksi tidak terlihat oleh transaksi lainnya, dan bahwa perubahan yang dibuat oleh transaksi dapat dibatalkan jika terjadi kegagalan. Kita bisa lakukan rollback. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa website seperti AppMaster, Medium. Dari ini
dan juga like share, dan sedikit motivation dari Albert Einstein. Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya, baru kita bisa menilai kehidupannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran, boleh ketik di kolom komentar, dan bisa juga email atau Instagram saya. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.